Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Muhammad Hamzah. Saya Andi Joko Prabowo. Saya Rizky Pateha Nadira. Dalam kesempatan ini ingin mempresentasikan hasil dari tulisan tugas filsafat hukum yang berjudul Freirestehler. Nah, apa itu Freirestehler? Mari kita tunggu presentasi dari teman-teman. Sebelumnya, untuk masuk ke substansi masalah, Freirestehler sebenarnya sebuah ajaran filsafat di mana ajaran itu tidak serta-merta turun dari langit langsung begitu. Ada beberapa aliran-aliran yang terdahulu diadopsi dalam aliran filsafat ini. Misalnya dalam aliran madhab hukum yang dibawa Carl von Savigny yang mengintrodusir hukum dari bawah, bottom up. Ada juga legal jurisprudensi yang dibawa oleh Rosser Pons. Ada juga realisme hukum yang dibawa Olivier Wendell Holmes. Jadi untuk kali ini, untuk langsung masuk ke substansi Freirestehler akan dijelaskan oleh teman saya dua ini. Dari aliran tersebut langsung dihubungkan dengan kegunaan filsafat tersebut dalam hukum positif kita. Selanjutnya saya persilahkan untuk menerangkan dari beberapa tokoh Freirestehler. Baik, saya akan menjelaskan berikut materinya. Berangkat dari ulasan pembuka dalam artikel ini, penulis akan menjanjikan beberapa pemikiran tokoh di mana terpusatnya pada pendahulunya, yaitu Olivier Wendell Holmes, Benjamin Natas Colbezo, dan Rose Pound sebagai titik berdiri dari para pemikir di atas. Konseptual yang ditekankan pada ide-idenya adalah mengedepankan tesis bahwa hukum itu tidaklah akan dapat dipahami dengan cukup sempurna apabila tidak dikaji dengan hubungannya realitas sosial. Pokok pikiran dan pendirian Holmes bahwa setiap hakim yang bertanggung jawab memformasi hukum lewat keputusan-keputusannya harus selalu sadar dan yakin benar akan kebenaran pernyataan bahwa hukum itu sesungguhnya bukan suatu yang ompresif. Dalam setiap proses pembuatan keputusan dan pencipta hukum, hanya hakim yang mengenal secara benar aspek-aspek sosial, sejarah, dan ekonomi. Dalam permasalahan hukum dalam hukum sajalah yang akan mampu memenuhi fungsinya dengan semestinya. Semua itu berkesan dan berarah ke soal kegunaan dan pemanfaatan hukum. Cardozo menekankan perlunya ditumbuh kembangkan kepekaan peradilan dan lembaga legislatif pada realitas sosial yang ada berikut segala perubahannya. Bagi Cardozo, perkembangan hukum tak pelak lagi adalah suatu proses kejadian sejarah yang berlangsung di bahwa kondisi perubahan-perubahan sosial dan pengaruh pendapat masyarakat tentang apa yang harus diadarkan dan apa yang perlu dipandang sebagai moral. Bagipun hukum itu diselenggarakan dengan tujuan untuk memaksimumkan pemuasan kebutuhan dan kepentingan interns. Juga seperti halnya Holmes yang bersikap membelakangkan etika dan membelakangi moral dan konstruksi konseptual tentang hukum. Pun cenderung melihat kepentingan dan bukan etika atau moral itu sebagai unsur paling hakiki di dalam percaturan hukum, dan yang dikarenakan itu pantas dijadikan konsep dasar untuk membangun seluruh teori sociological jurisprudence. Dikatakan bahwa pada hakikatnya hukum itu diperlukan karena dalam kehidupan ini banyak terdapat kepentingan yang minta dilindungi. Pada hakikatnya
Hak itu pun tak lain daripada kepentingan dari perlindungan oleh hukum. Selanjutnya Saudara Anggi. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Hakim dalam kekuasaannya yang menemukan dan menciptakan hukum. Dari beberapa uraian mengenai konsep hukum yang saling melengkapi mengenai aliran hukum bebas menghantarkan di mana letak relevansi hukum di Indonesia. Pandangan sederhana penulis tertuju pada pasal-pasal tertentu yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 10 ayat 1 di mana pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal tersebut yang melegitimasi peran hakim dalam penemuan hukum dan pembentukan hukum dalam kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat. Tetapi selalu saja terjadi bahwa undang-undang ketinggalan dari kenyataan-kenyataan masyarakat. Selain dilarang menolak perkara yang datang kepadanya, dalam hal ini pasal Aquam menganut asas hukum ius curia novit. Pengadilan dalam memeriksa perkara diwajibkan mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Menggali berarti hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagai institusi, Mahkamah Agung tidak boleh berhenti melakukan inovasi terhadap berbagai ketertinggalan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kemudian, hanya kata-kata itulah yang berhak atas wibawa yang mutlak. Kehidupan sosial yang mereaksi kata-kata ini membuat kata-kata ini dan tanda mati untuk menjadi hidup, memberikan pada kata-kata. Dan apabila dilanjutkan dengan kata-kata dan pendapat Swilging, yaitu behold hit the abstract, gradigrade, wet meet the prescription, the vox moral, vox moral and the fullen and thus ultic the Greek the offenant where the wit in vereniging meet the false moral and the justitiable warbock. Artinya hakim harus melengkapi undang-undang yang dirumuskan secara abstrak dengan ketentuan-ketentuan dari moral rakyat, dan karena itu selalu menyelenggarakan keadilan yang adanya dijamin oleh undang-undang bersama dengan moral rakyat untuk melindungi para pencari keadilan. Ketidaklengkapan hukum sebagaimana berangkat dari dua pendapat di atas yang saling melengkapi, maka sebagaimana untuk mengisi kekosongan hukum, menggapai daya guna hukum serta memenuhi keadilan yang ada di dalam masyarakat, hakim sebagaimana yang diberikan amanat untuk menerima, memeriksa, dan mengadili sebuah perkara harus mampu memerankan perannya, yaitu dengan cara menemukan hukum atau recfinding serta menciptakan hukum atau escaping. Selanjutnya, legitimasi yang menempatkan hakim mempunyai kekuasaan untuk menemukan serta menciptakan hukum dalam konfigurasi berkembangnya hal-hal yang belum pernah diatur oleh hukum positif, bahwa hakim bukanlah mulut undang-undang atau mulut hukum positif pada umumnya. Demikian pula hakim tidak sekedar menerapkan bunyi atau suatu perjanjian yang merupakan undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Hakim adalah mulut kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum. Apabila penerapan aturan hukum akan bertentangan, hakim wajib memilih kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum. Asas ini menunjukkan bahwa sebagai hakim tidak boleh semata-mata mencari dan menemukan kebenaran formal. Termasuk dalam perkara-perkara perdata, hakim harus mencari dan menemukan kebenaran material. Hingga saat ini sebagian masyarakat Indonesia bukanlah masyarakat formalistik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Agus Muhammad Hamzah. Silakan. Terima kasih. Dalam pemaparan kali ini mengenai aliran hukum
aliran filsafat hukum Vrijheidsrecht atau kebebasan hakim dalam memutus perkara, relevansinya dalam hukum positif di Indonesia yang dilatar belakangi 2 pasal yang ada dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim tidak boleh menolak perkara dan hukum harus menggali dalam sendi-sendi masyarakat. Maka kelompok 7 ingin menautkan pada Rechterlijk Pardon. Rechterlijk Pardon memang belum diatur secara pasti yang pada undang-undang yang berlaku, tapi kalau membaca KUHP yang disahkan tahun 2023 kemarin yang akan berlaku pada 2026, terdapat beberapa pasal yang mengatur Rechterlijk Pardon itu sendiri. Pasal 51, pasal 52 Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebelum melanjutkan Rechterlijk Pardon, mari saya ajak pada latar belakang yang bisa menjadi legitimasi bahwa sebenarnya aturan positif itu pernah diterapkan oleh hakim di Indonesia. Saya tertuju pada Hakim Bismar Siregar dalam putusannya, yaitu yang terregister putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 53 tahun 1983. Gambaran kasus umumnya tentang pembunuhan di mana seorang telah membunuh satu orang lainnya. Dalam putusan pengadilan ternyata benar-benar memenuhi delik pembunuhan, akan tetapi di dalam upaya hukumnya keluarga terdakwa atau terpidana sendiri mengajukan banding. Nah, di mana menariknya di putusan ini adalah ketika terpidana itu sudah memenuhi unsur delik yang ada dalam pasal pembunuhan, ada alasan yang ingin diajukan oleh yang mengajukan banding. Alasan paling krusial adalah di mana korban pembunuhan, keluarganya yang mewakili sudah memberikan ampun, sudah memberikan maaf dan ikhlas bahwa yang sudah terjadi pembunuhan ya sudah terjadi dan memaafkan. Nah, di sini letak Vrijheidsrecht dalam aliran filsafat tersebut. Hakim dengan kebijaksanaannya, dengan hati nuraninya menggali lebih dalam bahwa pemaafan tersebut bisa digunakan untuk memutus perkara yang sudah bergulir dalam pengadilan dan terjadi pemaafan. Rechterlijk Pardon adalah pemaafan hakim di mana memang sudah terbukti lalu memaafkan. Sebenarnya itu bukan hal baru sih dalam hukum pidana Indonesia. Ada pasal-pasal tertentu, misal dalam pasal 5 ayat 1 huruf B Undang-Undang DRT nomor 1 pasal 55, kemudian dipertegas dalam pasal 2 ayat 1 KUHP di mana sifat melawan hukum itu difungsikan sebagai positif dan difungsikan sebagai negatif. Hakim Bismar Siregar CS di sini memfungsikan sifat melawan hukum tadi, sifat melawan hukum material difungsikan menjadi negatif. Di mana letaknya hakim memberikan pemaafan yang dilakukan oleh keluarganya. Nah, di sini tentu saja bukan Hakim Bismar Siregar bukan hanya mengesahkan atau menunggalkan undang-undang dalam hukum positif dalam delik-delik pembunuhan tersebut, tapi dia menggali lebih dalam. Ternyata ada yang diwakili, yaitu teologi ketuhanan, dalam hal ini agama Islam, di mana dalam putusannya mengutip surat Al-Baqarah ayat 178. Lalu putusan tersebut memang benar-benar menyatakan bahwa terdakwa bersalah, namun dan membawa pemaafan hakim sehingga terdakwa bisa bisa dilepaskan dan perkara sudah inkrah. Selanjutnya
dalam hukum positif juga diatur dalam pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 KUHP tersebut. Demikian presentasi dari kelompok 7 aliran filsafat hukum bebas atau Freirechtler yang diusung oleh Herman Brontowicz. Saya Agus Muhammad Hamzah. Saya Andi Joko Prabowo. Saya Rizky Fateha Nadira. Pamit undur diri, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.